Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama. 1. Seorang analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama diminta untuk menyusun roadmap pengembangan iptek di sektor energi terbarukan. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan adalah A. Melakukan analisis SWOT. B. Menetapkan target capaian jangka panjang. C. Mengidentifikasi kebutuhan dan potensi iptek sektor energi terbarukan. D. Menentukan anggaran pengembangan iptek. E. Membentuk tim teknis penyusunan roadmap. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa langkah pertama dalam penyusunan roadmap pengembangan iptek adalah mengidentifikasi kebutuhan dan potensi iptek di sektor terkait. Hal ini penting untuk memastikan roadmap yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual. 2. Dalam menentukan prioritas program iptek, seorang analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, kecuali A. Kesesuaian dengan arah kebijakan nasional. B. Potensi dampak ekonomi dan sosial. C. Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur. D. Urgensi kebutuhan teknologi. E. Popularitas program di media massa. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa popularitas program di media massa bukan merupakan faktor utama dalam menentukan prioritas program iptek. Prioritas harus didasarkan pada faktor-faktor yang lebih substansial seperti kesesuaian dengan kebijakan, dampak, ketersediaan sumber daya, dan urgensi kebutuhan. 3. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama sedang melakukan pemetaan pemanfaatan iptek di sektor pertanian. Indikator yang paling tepat untuk mengukur tingkat pemanfaatan iptek di sektor ini adalah A. Jumlah publikasi ilmiah bidang pertanian. B. Peningkatan produktivitas hasil pertanian. C. Jumlah peneliti di bidang pertanian. D. Besaran anggaran riset pertanian. E. Jumlah paten terkait teknologi pertanian. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peningkatan produktivitas hasil pertanian merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur tingkat pemanfaatan iptek di sektor pertanian, karena menunjukkan dampak langsung dari penerapan teknologi pada hasil akhir. 4. Dalam rangka meningkatkan sinergi pemanfaatan iptek antara pemerintah, industri, dan akademisi, langkah strategis yang dapat diambil oleh analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama adalah A. Meningkatkan anggaran riset pemerintah. B. Memperbanyak publikasi ilmiah internasional. C. Memfasilitasi pembentukan konsorsium riset triple helix. D. Mempermudah impor teknologi dari luar negeri. E. Meningkatkan jumlah mahasiswa pasca sarjana. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa memfasilitasi pembentukan konsorsium riset triple helix merupakan langkah strategis untuk meningkatkan sinergi pemanfaatan iptek antara pemerintah, industri, dan akademisi, karena memungkinkan kolaborasi langsung antar ketiga pihak tersebut. 5. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama sedang menangani kasus sengketa kekayaan intelektual terkait paten teknologi pengolahan air. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa. B. Mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. C. Menelusuri prior art terkait teknologi yang dipersengketakan. D. Meminta pendapat ahli hukum kekayaan intelektual. E. Membatalkan paten yang menjadi sumber sengketa. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa langkah pertama dalam menangani sengketa kekayaan intelektual adalah menelusuri prior art terkait teknologi yang dipersengketakan. Hal ini penting untuk memastikan kebaruan dan orisinalitas invensi yang dipatenkan. 6. Dalam proses alih teknologi, analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama perlu melakukan penilaian kesiapan teknologi menggunakan teknologi readiness level TRL. Teknologi yang siap untuk dialihkan ke industri berada pada level A. TRL 3, B. TRL 5, C. TRL 7, D. TRL 9, E. TRL 10. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teknologi yang siap untuk dialihkan ke industri berada pada TRL 9, yang menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah terbukti melalui operasi yang sukses dan siap untuk komersialisasi. 7. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama sedang memfasilitasi kerjasama riset antara lembaga riset pemerintah dan industri otomotif. Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah A. Pembagian royalti dari hasil riset. B. Pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual. C. Penentuan lokasi pelaksanaan riset. D. Penetapan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan. E. Pengaturan jadwal pertemuan tim riset. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual merupakan aspek kritis dalam perjanjian kerjasama riset antara lembaga pemerintah dan industri, karena dapat mempengaruhi pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset di masa depan. 8. Dalam mengembangkan layanan berbasis iptek untuk industri, analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama perlu mempertimbangkan A. Tren teknologi global terbaru. B. Kebutuhan spesifik industri lokal. C. Ketersediaan SDM berkualitas. D. Kebijakan pemerintah terkait industri. E. Semua jawaban di atas benar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kebutuhan spesifik industri lokal merupakan pertimbangan utama dalam mengembangkan layanan berbasis iptek untuk industri, karena layanan tersebut harus dapat menjawab tantangan dan kebutuhan nyata industri setempat. 9. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama sedang merancang strategi diseminasi iptek untuk masyarakat pedesaan. Pendekatan yang paling efektif adalah A. Mengadakan seminar ilmiah di universitas. B. Mempublikasikan artikel di jurnal internasional. C. Melakukan demonstrasi teknologi tepat guna di desa. D. Membuat iklan layanan masyarakat di televisi nasional. E. Menyelenggarakan pameran teknologi di ibu kota provinsi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa melakukan demonstrasi teknologi tepat guna di desa merupakan pendekatan yang paling efektif untuk diseminasi iptek ke masyarakat pedesaan, karena memberikan pengalaman langsung dan relevan dengan kebutuhan mereka. 10. Dalam mengukur efektivitas difusi iptek, indikator yang paling tepat digunakan oleh analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama adalah A. Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan. B. Besaran anggaran yang digunakan untuk difusi iptek. C. Tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat sasaran. D. Jumlah media yang meliput kegiatan difusi iptek. E. Banyaknya materi difusi yang diproduksi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat sasaran merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur efektivitas difusi iptek, karena menunjukkan sejauh mana teknologi yang didifusikan benar-benar diterima dan digunakan. 11. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama sedang melakukan penilaian potensi komersialisasi teknologi pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar. Faktor yang paling kritis untuk dipertimbangkan adalah A. Kebaruan teknologi. B. Biaya produksi dibandingkan dengan harga jual produk. C. Jumlah paten yang dimiliki tim pengembang. D. Latar belakang pendidikan tim pengembang. E. Lokasi laboratorium pengembangan teknologi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa biaya produksi dibandingkan dengan harga jual produk merupakan faktor yang paling kritis dalam menilai potensi komersialisasi teknologi, karena menentukan kelayakan ekonomi dan keberlanjutan usaha berbasis teknologi tersebut. 12. Dalam menyusun rencana bisnis untuk komersialisasi teknologi, analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama perlu memperhatikan aspek-aspek berikut, kecuali A. Analisis pasar dan kompetitor. B. Strategi pemasaran dan penjualan. C. Proyeksi keuangan dan analisis kelayakan. D. Rencana operasional dan manajemen. E. Daftar publikasi ilmiah terkait teknologi.
Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa daftar publikasi ilmiah terkait teknologi bukan merupakan aspek utama dalam penyusunan rencana bisnis untuk komersialisasi teknologi. Rencana bisnis harus fokus pada aspek-aspek yang lebih relevan dengan operasional dan keberlanjutan usaha. 13. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama diminta untuk mengevaluasi kinerja inkubator teknologi. Indikator kinerja yang paling tepat adalah A. Jumlah startup yang lulus inkubasi dan berhasil mendapatkan pendanaan. B. Luas area inkubator teknologi. C. Jumlah mentor yang terlibat dalam program inkubasi. D. Besaran anggaran operasional inkubator. E. Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jumlah startup yang lulus inkubasi dan berhasil mendapatkan pendanaan merupakan indikator kinerja yang paling tepat untuk inkubator teknologi, karena menunjukkan keberhasilan inkubator dalam menghasilkan startup yang layak investasi. 14. Dalam memfasilitasi alih teknologi dari lembaga riset ke industri, analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama menghadapi tantangan berupa gap teknologi. Pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah A. Meningkatkan anggaran riset lembaga penelitian. B. Mengimpor teknologi dari luar negeri. C. Mengembangkan program intermediasi dan pendampingan teknologi. D. Mempermudah regulasi impor alat dan bahan penelitian. E. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengembangkan program intermediasi dan pendampingan teknologi merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi gap teknologi antara lembaga riset dan industri, karena membantu menerjemahkan hasil riset menjadi solusi yang peraturan pemerintah applicable bagi industri. 15. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama sedang menganalisis pola difusi teknologi pertanian di Indonesia. Teori difusi inovasi yang paling relevan untuk digunakan adalah A. Teori evolusi Darwin. B. Teori relativitas Einstein. C. Teori difusi inovasi Rogers. D. Teori chaos Lorentz. E. Teori strukturasi Giddens. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teori difusi inovasi Rogers merupakan teori yang paling relevan untuk menganalisis pola difusi teknologi, karena menjelaskan bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat ide-ide baru dan teknologi menyebar dalam sistem sosial.